وما يستوي البحران هذا عذب فرات وما يستوي البحران هذا عذب فرات هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد
يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز. فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, lahir dan batin, dan Allah SWT memperkenankan nanti kita semuanya untuk bersua dengan Rasulullah SAW serta keluarganya suci di Telaga Haud, tempat beliau menanti umatnya setia. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Fatir kita, surat yang ke-35. Terakhir kita sudah sampai di ayat 10. Malam ini kita lanjutkan ayat 11 sampai ayat 20. Namun sebelum itu mari kita lihat kembali introduksi ataukah pengantar daripada surat Fatir ini, yaitu Fatir adalah berbicara tentang penciptaan alam semesta di awal. Dan para ilmuwan sudah sepakat, sudah menjadi teori bahwa alam semesta pernah tidak ada. Kemudian ketika dia bermula, alam semesta bermula, dimulai dengan apa yang disebut dengan dentuman besar, ledakan besar yang disebut dengan Big Bang itu. Ledakan besar itulah pertama kali, kemudian lahirlah alam semesta. Yang menarik adalah bahwa di mana-mana yang namanya dentuman, ledakan, itu pasti ledakannya tidak beraturan. Yang menarik ialah bahwa alam semesta diakui bermula dari ledakan raksasa, dentuman besar, tetapi kemudian terpecah, berpisah-pisah menjadi teratur. Kita lihat setiap
galaksi mempunyai aturannya masing-masing. Bahkan kita punya keluarga matahari sendiri, lalu kemudian diikuti oleh planet-planetnya. Planet-planetnya juga berputar mengelilinginya dengan kecepatan yang teratur. Dan juga dengan orbit yang teratur juga. Jadi inilah ya sesuatu yang luar biasa. Maka terlalu naif rasanya kalau kita mengatakan semuanya itu terjadi secara kebetulan. Inilah ledakan besar itu. Surat Saba adalah, surat Fatir adalah surat yang ke-35, artinya pencipta, turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 45 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 10, di mana Allah SWT memberikan kepada kita manusia terbagi dua, ada yang beramal soleh, dan beramal soleh artinya mempersembahkan, membaktikan, memberikan sesuatu yang berharga pada kehidupan ini. Kita simbolkan dengan memberikan sejumput tanah yang di dalamnya ada benih tanaman. Sebaliknya bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, arogansinya, egonya, tidak segan-segan mengorbankan sesamanya manusia, apalagi alam, demi kelanggengan hidup mereka. Inilah yang kita saksikan di gambar sebelah kanan, yaitu anak-anak Yaman yang setiap hari dibombardir bukan oleh Israel, bukan oleh negara-negara lain, tetapi oleh Arab Saudi sendiri, yang oleh Raja Saudi sendiri dan yang lain diklaim sebagai Khadimul Haramain. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, namanya Haramain adalah simbol daripada kiblat umat Islam. Nabi adalah kiblat jiwanya, sedangkan Ka'bah, Baitullah, adalah merupakan kiblat tubuhnya. Secara jiwa, umat Islam pengen menjadi seperti Muhammad, karena Muhammad adalah uswatun hasanah. Dan jemaah sekalian berbahagia, ketika kemudian menyebut diri sebagai Khadimul Haramain, kan berarti bahwa pelayan terhadap umat yang berkiblat kepada dua hal tersebut, yaitu kiblat hatinya kepada Baitullah, kiblat hatinya untuk menjadi seperti Nabi, dan kiblat tubuhnya adalah ke Baitullah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka kita saksikan jemaah sekalian berbahagia, yang terjadi adalah justru umat Islam menyerang dan menerlantarkan, bahkan kemudian membunuh sesamanya umat Islam. Dan mayoritas umat Islam di dunia bersikap acuh tak acuh dengan kejadian seperti ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzah. Siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan, maka falillahil izzatu jami'a. Kalau dia ingin mulia, langgeng, lalu kemudian mengharapkan kepada sesama makhluk, makalah milik Allah semata. Tak ada satupun kemuliaan yang datang dari manusia. Di belakangnya ada kata-kata jamiah semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibuh wal amalus salih yarfa'uhu. Maka hanya melalui kalimat yang suci dan amal-amal soleh lah, amalan itu, tindakan itu, seseorang itu terangkat, yarfa'uhu. Sebaliknya, walladzina yamkuruna, rencana jahat, tipu daya untuk menghancurkan orang lain demi keselamatan pribadi, kelompok, dan negaranya, maka disebut dengan lahum adzabun syadid. Mereka berhak mendapatkan azab yang keras. Wa makru ulaika huwa yabur, seperti itu juga mengakhirkan hancur manusia itu makhluk, akhirnya kemudian binasa. Akhir cerita daripada Reza Pahlavi, Shah Reza Pahlavi. Shah artinya raja, king, Reza Pahlavi. Tapi setelah dia mengabdi kepada majikan-majikannya dari Israel dan dari negara-negara Eropa dan Amerika, apa yang terjadi kemudian? Tak satu pun negara itu yang menerimanya ketika terusir oleh rakyatnya sendiri, sehingga meninggal dalam keadaan kesepian sendiri di Mesir, tak ada yang bisa mengunjunginya. Begitu ya, kita lihat Saddam Hussein, bagaimana dia bekerja untuk kepentingan majikan-majikannya,
menjanjikan banyak hal untuk menyerang tetangganya sesamanya umat Islam yaitu Iran, tetapi setelah 8 tahun perang itu terjadi dan korban hampir jutaan orang, peradaban di kedua negara itu hancur akibat seorang Saddam Hussein. Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dan akhirnya digantung oleh rakyatnya sendiri dan bahkan provokasi dia menyerang Iran. Allah mengatakan kalau kamu mengharapkan kemuliaan dari manusia, kemuliaan itu tapi di Libya negaranya begitu maju tetapi telah membunuh seorang ulama besar yang namanya Musa Sadr yang diutus oleh ulama yang lain untuk datang ke sana supaya umat Islam itu bersatu padu menyatapi apa yang terjadi kemudian Gaddafi juga dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Kita akan menyaksikan dan cerita ini, sejarah ini, narasi ini tidak berhenti di situ. Akan kita saksikan terus-menerus orang-orang yang telah mengabdi kepada makhluk, apalagi kepada kaum arogan, niscaya mereka akan kecewa semuanya. Seperti mana ayat ini, siapa yang berharap izzah kepada manusia, dia akan kecewa. Apa sebabnya? Izzah itu hanya milik Allah saja. Waladina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid. Sebaliknya mereka yang buat tipu muslihat untuk melakukan keburukan dan kejahatan, mereka mendapatkan azab yang keras. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat berikutnya, ayat 11 menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini benar-benar hidup untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Kita manusia ini bermacam-macam. Ada yang meninggal ketika masih bayi, bahkan ada yang meninggal ketika masih dalam kandungan. Ada yang meninggal ketika sudah mulai beranjak kanak-kanak. Ada yang meninggal kemudian setelah beranjak mulai menjadi remaja, putra dan putri yang baru tumbuh. Ada juga yang meninggal setelah mulai menjadi pemuda. Ada yang meninggal pada saat sesaat akan menikah. Ada yang meninggal ketika mulai merajut karirnya, mulai membangun rumah tangganya, dan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Dan seterusnya ada juga yang Allah perpanjang umurnya seperti sebelah kanan ini. Ada yang meninggal ketika masih muda, ada juga yang Allah biarkan. Semuanya punya rahasianya. Bagi yang meninggal muda, Allah Subhanahu wa taala mempercepat kepada mereka untuk menikmati hasil amal solehnya kalau dia beramal soleh, dan sekaligus menghentikan dosa dan kejahatannya kalau mereka adalah pelaku dosa dan kejahatan. Sebaliknya, yang diperpanjang umurnya oleh Allah SWT atau sisa-sisa umur yang ada untuk satu, menyempurnakan jiwanya, ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada manusia dan kehidupan. Wallahu khalaqakum min turabin. Awalnya Allah menciptakan kalian dari tanah. Wallahu khalaqakum min turab. Jadi yang pertama sekali diciptakan adalah dari tanah, min turabin. Dan ini terjadi pada Adam. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kita tidak ada tempat untuk mengatakan Nabi Isa itu adalah putra Tuhan. Apa sebabnya? Kalau Nabi Isa digelari putra Tuhan karena tidak punya ayah, maka Adam lebih berhak menyandang gelar putra Tuhan. Kenapa? Karena Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu, diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Wallahu khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin. Kemudian keturunan-keturunannya dilahirkan dari nutfah, dari apa yang disebut dengan pembuahan. Jadi kita sebut nutfah ini adalah hasil pembuahan antara sel yang datang dari laki-laki dan sel yang datang dari pihak perempuan. Summa ja'alakum azwaja. Kemudian menjadikan kalian semuanya berpasang-pasangan. Kata-kata berpasang-pasangan ini bisa bermakna suami istri, bisa juga bermakna tidak ada orang yang bisa sendiri, hidup sendiri. Semua kita butuh pasangan. Lapar, pasangannya makanan. Haus, pasangannya minuman. Ketidaktahuan, pasangannya adalah belajar. Dunia, pasangannya adalah akhirat. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Jadi summa ja'alakum azwaja. Semua yang ada pada diri manusia berpasang-pasangan. Seperti yang Allah katakan dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha.
Maha suci Allah yang menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Mata kita pasangannya adalah cahaya. Mata tanpa cahaya tidak bisa juga melihat. Kuping kita pasangannya adalah suara. Kuping kita kalau bukan suara tidak bisa berfungsi apa-apa. Kuping tidak bisa digunakan untuk melihat. Kuping juga tidak bisa digunakan untuk berbicara. Pasangannya kuping adalah suara. Semuanya ada pasangannya. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau kemudian semuanya punya pasangan, lalu apa pasangannya Tuhan kalau kita menyebut dia berpasangan? Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan semuanya berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa matahari, rembulan berpasangan. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Siang dan malam berpasangan. Was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Bumi dan langit disebut berpasangan juga. Tapi kemudian wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa-apa yang berada pada dirinya, kemampuan, potensi untuk menjadi sempurna. Apa yang disebut dengan sempurna? Yaitu ketika mendekat kepada Dia yang maha sempurna. Maka di surat Asy-Syams itu semuanya berpasang-pasangan, kecuali tidak disebutkan pasangannya adalah nafs. Wasyamsi pasangannya wal qamari. Wan nahari pasangannya wal laili. Was-samai pasangannya wal ardi. Kemudian wa nafsi wa masawa. Apa pasangannya nafs? Pasangannya nafs adalah ketika dia bergerak ke atas takwaha, yaitu menuju kepada sumbernya untuk melakukan proses penyempurnaan. Semakin mendekat kepada dia sebagai sang sumber, semakin sempurnalah sang jiwa. Maka bisa dikatakan bahwa jiwa kita pasangannya yang dicari, yang dirindukan sejatinya adalah Allah SWT sebagai penciptanya. Maka semuanya berpasang-pasangan, kata ayat ini. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmihi. Allah mengetahui segala-galanya. Bukan saja kandungan-kandungan yang ada dalam tanah, kandungan-kandungan yang ada di dalam janin, bahkan ketika perempuan sudah mulai hamil, maka kemudian Allah sudah tahu apa yang ada di sana. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi'ilmihi. Apa yang dikandungkan oleh seorang perempuan, wala tadau, dan apa yang dilahirkannya, semuanya tak ada yang tidak diketahuinya kecuali bi'ilmihi, berada dalam jangkauan liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah SWT, ingat, ilmu Allah bukan berasal dari benda-benda itu, bukan berasal dari kejadian-kejadian itu, tapi justru kejadian-kejadian itu, benda-benda itu, alam semesta ini, lahir ataupun batin, justru merupakan jelmaan, manifestasi dari ilmunya Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Dan kalau ada orang yang dipanjangkan umurnya, yu'ammar, dipanjangkan umurnya, mu'ammarin. Jadi kalau ada orang yang dipanjangkan umurnya, ataukah yunqasu min umri, atau dipendekkan umurnya. Jadi tidak ada satupun orang yang dipanjangkan umurnya atau dipendekkan umurnya, illa kecuali fi kitabin, kecuali sudah tertera dalam kitab yang tadi di dalamnya mengandung ilmu. Jadi bisa kita katakan bahwa kitab ini adalah semacam tempat dalam tanda petik penyimpanan ilmunya Allah SWT. Baik itu kitab yang ada di Lauhul Mahfuz ataupun kitab yang hidup yang ada pada yang merupakan rasul itu sendiri, orang suci itu sendiri yang disebut dengan kalimat thayyibah sebelumnya, ataukah yang kita sekarang sebut dengan kitab suci Al-Quran. Semuanya adalah merupakan storage, merupakan tempat penampungan daripada ilmunya Allah. Maka kalau kita ingin memahami Allah, kita harus memahami lewat ilmunya. Ilmunya Allah yang paling dekat kepada kita, yang pertama adalah yang tertulis, yang kita baca. Yang kedua, yang tertulis ini mengantarkan kita untuk menemukan pasangan sejatinya,
yang merupakan Al-Quran yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara. Lalu kemudian Al-Quran yang berbicara itu akan memandu kita, membimbing kita, menggait kita, memfasilitasi kita, menjadi wasilah bagi kita untuk sampai kepada pemilik kitab dan ilmu yang sesungguhnya, yaitu Allah SWT. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya pada demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Hal-hal semuanya itu bagi Allah adalah sangat mudah. Ini ayat-ayat seperti ini kita sudah temukan juga di berbagai macam surat. Di antaranya adalah di dalam surat Ar-Rum. Kita angkat surat Ar-Rum karena baru 4 surat yang lalu kita lewati. Kita lihat surat Ar-Rum di sini. Ya. Ini ada di surat Ar-Rum, surat yang ke-30, mulai daripada ayat 19. 18, kita mulai dari 18. Allah berfirman, walahul hamdu. Allah lah yang berhak menyandang gelar alham, pujian. Semua pujian hanya berhak disandang oleh Dia, karena segala sesuatu yang kita puji dan menyebabkan kita juga memuji, dan alat yang kita gunakan memuji adalah semuanya bersumber dari Dia. Alhamd. Dialah yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu di langit dan di bumi. Wasyian, begitu juga dengan waktu. Entah kita sebut dengan waktu malam, isya, wahina atau zahrun, ataukah di waktu siang atau waktu zuhur. Yukhrijul hayya minal mayyitih. Kita menyaksikan setiap hari fenomena ada hidup yang keluar dari yang mati. Tanah yang mati keluar daripadanya kehidupan. Biji yang mati keluar daripadanya kehidupan. Siapa yang membuat bisa keluar kehidupan dari biji yang kita anggap sudah mati? Siapa yang bisa mengeluarkan hidup dari telur yang kita anggap sudah mati? Siapa yang bisa mengeluarkan hidup dari sel-sel yang kita anggap sudah mati? Dialah yukhrijul hayya minal mayyiti. Dialah yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Mengeluarkan hidup dari yang mati. Artinya sesuatu yang tadinya mati, Allah bisa karena kekuasaannya menyebabkan keluarnya kehidupan dari sana. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Begitu ya sebaliknya, Allah bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dan Dia juga lah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Di bumi yang tadinya tandus, kering, kerontang, Dialah Allah yang menghidupkannya kembali. Wa kadzalika tukhrajun. Fenomena itu Allah buat agar kita manusia berpikir, mempekerjakan akal kita, bahwa kalau yang tadinya tidak ada bisa Allah adakan, apalagi kita yang sudah ada ini. Seperti mana tadi di tanah sudah pernah ada tumbuh-tumbuhan di sana, maka kemudian keluarlah benih-benih tumbuh-tumbuhan di situ, walaupun sudah lama menjadi kering kerontang. Tetapi di awal sekali dulu tidak ada benih sama sekali, tapi pada faktanya keluar benih dan bumi ini menjadi subur luar biasa. Wa min ayatihi an khalaqal min turab, ini sama tadi. Maka Allah di sini memulai dengan kata-kata wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah an khalaqakum, yaitu bahwa Dia menciptakan kalian min dari turabin, tanah. Turab, turbah. Dari turbah, dari turab. Summa idza antum basyarun tantashirun. Jadi Bapak bisa bayangkan dari tanah kita asalnya, tapi kemudian dari tanah itu kemudian kita berkembang biak. Tiba-tiba menjadi banyak sekarang. Apalagi dihitung sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, itu luar biasa banyak manusia. Tiba-tiba kita semuanya menjadi basyarun tantashirun. Menjadi manusia, jadi dari tanah, karena kreativitas Tuhan dan ilmunya, lalu kemudian yang itu turab itu berdiaspora menempati seluruh permukaan bumi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi ayat seperti ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk Allah mengajari manusia agar bersifat merendah, humble, bersifat tawadu terhadap Tuhannya. Wallahu khalaqakum min turabin tadi. Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Baru kemudian tanah bisa menjadi seperti sekarang. Tadinya tanah, tiba-tiba sekarang berjauh kemana-mana berpakaian yang dianggap mewakili peradaban-peradaban pada
masanya, padahal sebetulnya mereka tidak lebih daripada tanah yang karena cinta dan kasih sayang Allah dibuat sedemikian rupa. Gimana sekali berbahagia di lautan kita saksikan. Satu lautan, tapi ada lautan yang bisa terpisah. Sebelah sini adalah rasa asin, sebelah sananya rasanya tawar. Dan ini jemaah sekalian berbahagia sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Jadi ada lautan yang terbagi dua, ada semacam barzah penghalang, di mana yang sebelahnya adalah rasa tawar, sebelahnya lagi rasa asin, dan tidak bercampur, luar biasa. Tidak bercampur. Bahkan kemudian ikan-ikannya di bawah bisa bergerak seperti yang kita saksikan ini. Jadi kalau kita menyelam ke dalamnya, kita akan menyaksikan ikan-ikannya seperti ini juga. Ya, ikan-ikannya di dalam itu bercampur, tetapi airnya tetap tidak bercampur. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Allah mengajari kita buat tentang kebenaran dan kebatilan tidak pernah bisa bercampur, dan akhirnya di akhirat nantinya sorga dan neraka tidak bercampur. Sama-sama akhirat, tapi sorga tetap sorga, akhirat neraka tetap neraka. Sama-sama laut, samudra, tetapi yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Wa ma yastawil bahrani. Dan Allah mengatakan ma yastawil bahran. Tidak sama antara dua lautan. Bahran itu dua lautan. Ma yastawi tidak sama, bahrani dua lautan. Maksudnya itu satu lautan tetapi dua rasanya, bahran. Hada adbun furatun sabiqun syarabuhu wa hada milhun ujaj. Yang ini adbun furatun. Ini adalah rasa tawar segar. Sabiqun syarabuhu, bahkan bisa diminum. Wa hadza milhun ujaj, dan yang satunya lagi adalah rasanya milhun, asin, saking asinnya pahit. Jadi dua lautan, tetapi satunya adalah airnya tawar, yang satunya lagi asin. Baru Allah mengatakan karena ini adalah sama-sama samudra, wa min kullin ta'kuluna lahman tariya. Dari laut ini kalian bisa memakan isinya di dalam, hewan-hewannya di dalam, hewan lautnya di dalam. Rasanya berbeda, tetapi kemudian di dalamnya saling bertukar isinya, yaitu ikan-ikannya dan sebagainya. Wa min kulli, dan masing-masing laut itu ta'kuluna, kalian bisa makan lahman, daging toria yang segar, daging ikan maksudnya. Wa tastakhrijuna hilyatan, bahkan dari dalamnya kalian bisa mengeluarkan hilyatan, perhiasan. Talbasunah, yang kalian bisa pakai, bisa digunakan. Dan bukan kita yang menciptakannya. Lautan bukan kita yang buat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita yang buat lautan ini, tidak akan terbuat lautan, kita sudah mati semuanya. Karena tidak mampu menggali samudra sebesar ini. Baru kemudian setelah kita gali, kita berpikir lagi, gimana kita memberikan air. Setelah kita berikan air, kita berpikir lagi, gimana kita mencari benih-benih ikan. Pokoknya kita tidak akan sanggup melakukannya. Wa taral fulka fihi mawakhira litabtagu min fadlihi. Kemudian lautan samudra diciptakan sedemikian rupa, di atasnya baik yang rasanya tawar ataupun yang rasanya asin, tetap sama juga perahu yang berjalan di atasnya. Wa taral fulka, kamu menyaksikan perahu, bahtera, fihi padanya mawakhirah, berjalan sambil membelah lautan itu. Artinya Allah menciptakan air sedemikian elastis, fleksibelnya, sehingga perahu bisa berjalan tanpa terjepit oleh air tersebut. Litabtagu min fadlih. Allah buat itu supaya kalian semuanya mencari karunia-Nya. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Apa yang dimaksud dengan litabtagu min fadlih bisa bermakna, paling dangkal maknanya adalah mencari karunia, harta benda, pendapatan, nafkah, tetapi bisa juga menempuh perjalanan untuk mencari fadlnya. Siapa itu fadl Allah?
yaitu yang Allah SWT pilih menjadi pelaksana tugas Rasul-Rasulnya. Setiap Allah berbicara tentang pelaksana tugas-tugas Rasulnya, berbicara tentang fadl. Zalika fadlullah yu'ti man yasha, di tempat lain dikatakan. Wala'allakum tashkurun, dan dengan berjumpa dengan itu kalian bersyukur. Inilah kesyukuran paling tinggi. Makna syukur yang paling dangkal, yang paling rendah adalah mengucapkan alhamdulillah. Yang lebih dalam lagi sedikit adalah meyakinkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita dapatkan dari Allah. Kemudian ayat berikutnya kita saksikan ya mas sekalian, sebelum kita buka ayatnya. Inilah tadi yang bermula dari ledakan besar. Ini baru satu keluarga kecil. Matahari, ingat matahari kita itu bukan galaksi. Matahari kita adalah hanya bagian dari galaksi Bima Sakti. Jadi ulangi, matahari kita hanya bagian, salah satu saja komponen dari galaksi Bima Sakti. Bukan satu-satunya. Nah sekarang dari ledakan raksasa tadi, kok bisa tiba-tiba terjadi keteraturan seperti ini? Bekas ledakannya bisa kita lihat bahwa matahari ini adalah bola api raksasa. Ini adalah matahari adalah bola api raksasa. Menurut para ilmuwan ini, di depannya terjadi ledakan-ledakan yang meloncat keluar sampai beratus-ratus kilometer ke depan, loncat-loncat. Karena saking dahsyatnya energi yang ada di sini. Tetapi kemudian jemaah sekalian, planet-planet yang ada di sekitarnya mengitarinya dengan kecepatan yang tetap dan dengan garis orbit, garis edar yang tetap juga. Tidak pernah mereka keluar dari situ. Padahal kita lihat tadinya bermula dari ledakan besar, Big Bang. Nah, Big Bang itu jemaah sekalian berbahagia, kan harusnya tidak beraturan. Tapi kok bisa tiba-tiba ada satu matahari misalnya, kemudian dikelilingi oleh planet-planet di sekitarnya. Dan planet-planet ini bisa padam. Menurut para ilmuwan, bahwa ini juga tadinya berasal dari matahari. Ya, matahari besar, kemudian terlempar bagian-bagiannya. Tapi kemudian ada yang membeku. Inilah rahasia terbesar daripada alam semesta kita. Maka lagi-lagi terlalu naif rasanya kalau kita mengatakan semuanya ini terjadi secara kebetulan. Karena tidak pernah ada keteraturan yang muncul dari kebetulan. Bahkan dalam bahasa sehari-hari kita, baik bahasa manapun, yang namanya kebetulan adalah sesuatu yang tidak teratur. Yulijul laila fin nahari. Dialah Allah yang masukkan malam kepada siang. Maksudnya yang pergantikan malam kepada siang. An-nahar. Yulijul laila fin nahari. Tadinya siang, tiba-tiba sekarang malam. Bapak-bapak sekalian dimanapun berada, tadinya kita terang benderang, sekarang tiba-tiba gelap. Yulijul laila fin nahar. Allah yang masukkan malam ini ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, begitu ya sebaliknya. Dan dia juga masukkan siang kepada malam. Wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhara syamsa wal qamara, dan kemudian Allah membuat mudah planet-planetnya. Sakhara itu membuat mudah, berjalan semuanya sesuai dengan ketetapan yang ada padanya. Dengan kecepatannya, dengan jarak yang telah ditentukan padanya. Wa sakhara syamsa wal qamara. Matahari dikelilingi oleh planet-planetnya, termasuk bulan. Bulan adalah planet bumi sekaligus matahari, karena juga ikut mengelilingi matahari. Kullun, semua planet-planet itu, kullun, yajri, beredar, bergerak dengan kecepatan yang konstan dan kecepatan yang tinggi. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 106.000 kilometer per detik per jam. 106.000 kilometer per jam. Dapat kita bayangkan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yajri li ajali musamma, pada waktu yang telah ditentukan. Zalikumullah, yang melakukan itu adalah Allah, Tuhan kalian. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Allah mengatakan zalikumullah. Itulah Allah SWT, Rabbukum, Tuhan kalian. Lahul mulku, apa sebabnya? Karena dialah yang memiliki semuanya. Miliknya lah kerajaan alam semesta ini. Entah disebut dengan universe, atau disebut dengan multiverse, atau dengan sebutan apapun,
Semuanya disebut al-mulk, kerajaan, karena teratur. Masing-masing punya pusat-pusat edarnya. Walladzina tad'una min duni. Sebaliknya, apa saja yang kalian seru selain daripada Dia, selain daripada Allah, ma yamlikuna min qitmir. Tidak memiliki apapun juga, bahkan sebesar kulit ari. Kulit ari itu kulit kita yang sangat tipis. Kalau Bapak sekalian digigit nyamuk, baru mengorek-ngorek kulitnya kemudian keluar agak merah, nah itu namanya terkelupas kulit arinya. Nah, kata Allah, apapun yang kita sembah selain Allah tidak memiliki apapun walaupun hanya sekulit tipis, sekulit ari manusia. Mereka tidak punya apa-apa. Makanya di atas tadi dikatakan tidak ada gunanya bergantung kepada mereka. Karena mereka juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lihatlah orang-orang yang pernah berkuasa di dunia. Tentu dalam Al-Quran ada Namrud, ada Fir'aun, ada Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi yang dekat dengan kita lihat patung di atas ini, Stalin. Ini pernah berkuasa dengan kekuasaan yang disebut dengan Uni Soviet yang sangat luas. Dan kita lihat Jonas Caesar bahagia pada saat dia berkuasa, banyak sahabat-sahabat perjuangannya juga yang dijebloskan ke dalam penjara atau dikirim ke utara sana Siberia, dipekerja paksakan sampai meninggal dunia. Ketika orang masuk ke gedung parlemen, di sana ada patungnya. Orang harus hormat kepada patungnya. Di mana-mana di wilayah kekuasaannya selalu ada patung seperti ini. Dan orang harus memberikan hormat kepadanya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kalau sekiranya mereka berkuasa, tentu mereka tidak mati. Tapi mereka mati. Kalau dia berkuasa, tentu kerajaannya tidak runtuh. Jangankan mempunyai kerajaan langit dan bumi. Kerajaan Uni Soviet saja sekarang sudah tidak ada. Kalau dia bahkan memang memiliki kekuasaan begitu luas, nggak usahlah sebesar Uni Soviet. Bahkan menguasai tubuhnya pun tidak mampu. Seandainya dia menguasai tubuhnya, dia tidak mati. Seandainya dia menguasai tubuhnya, dia tidak tambah tua. Seandainya dia berkuasa atas tubuhnya, dia tidak semakin lemah. Dan pada akhirnya mati dan digantikan oleh penguasa berikutnya. Jemaah sekalian berbahagia. Ini semuanya menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang begitu kuat, yang begitu kuasa, banyak negara-negara yang tadinya terpengaruh oleh komunisme, teramat sangat bergantung kepada bantuan daripada Stalin. Tetapi bukan hanya Stalin, tapi negara yang dibangunnya bersama dengan Lenin, yaitu Uni Soviet, juga sekarang sudah tidak ada. Ini menjelaskan kepada kita bahwa orang sekuat Stalin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah marilah kita berdasarkan ajaran Allah di dalam kitab suci ini, belajar mengosongkan jiwa kita dari apapun juga, lalu hanya menggantungkan diri kita kepada Dia, Sang Maha Ada. Sang Dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang disebut dalam ayat Qul huwallahu ahad. In tad'u la yasma'u. Kalau kalian panggil mereka, berseru kepada mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum. Mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Walau kalau mereka mendengarkan permintaan kalian, mastajabu lakum, tidak mungkin dia mengijabah semuanya. Ya, tidak mungkin mengijabah. Mungkin saja kita minta uang kepadanya, dia kasih uang. Tapi coba kalau kita minta kepadanya usia muda, apa bisa memberikan usia muda kepada kita? Jawabannya tidak. Kalau seandainya bisa, dianya juga tidak tambah tua. Kita minta kekuatan. Buktinya dianya sendiri, Stalin sendiri semakin lama semakin lemah. Fir'aun bahkan semakin lama semakin rentah dan kemudian tenggelam ke dalam laut. Jadi walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabah, memperkenankan doa kalian. Itu di dunia. Wa yaumal qiyamati, apalagi nanti di hari akhirat. Wa yaumal qiyamati, dan di hari akhirat nantinya, yakfuruna, mereka kemudian mengingkari sikap kita menjilat kepadanya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kita baru tadi menceritakan bagaimana nasib Reza Pahlavi.
yang menjilat luar biasa kepada negara-negara maju pada saat itu. Ketika dia terusir dari negaranya oleh rakyatnya, tidak ada negara itu yang mau menerimanya. Mau pergi ke Amerika, Amerika menolaknya. Mau pergi ke Inggris, Inggris dan Prancis menolaknya. Tidak ada yang menerimanya. Yang menerima hanyalah Mesir, karena kebetulan istrinya pertama adalah putri dari Mesir. Wa yaumal qiyamati yakfur, apalagi di akhirat mereka akan mengingkari kalian semuanya. Wala yunabbiuka mislu khabir, wala yunabbiuka. Dan kemudian mereka semuanya tidak bisa menjelaskan kepada kalian seperti penjelasan pengetahuan Allah SWT. Mereka tidak mengetahui seluk-beluk kita sebagaimana Allah mengetahui seluk-beluk kita. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu bayangkan berdiri di sini. Kita berdiri di sini, ini orang nih. Ini ada orang berdiri di puncak gunung sini, menyaksikan ke seantero bumi. Begitu kecilnya kita manusia ini. Ini baru di bumi nih Pak Ibu sekalian. Belum lagi ke alam semesta. Bagaimana kalau kita keluar pakai pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa. Lalu kemudian dari sana kita menengok keluar. Kita menyaksikan bumi pun hanya seperti debu saja. Ini kita masih di bumi, berdiri di sini saja. Begitu kecilnya kita manusia. Kalau tiba-tiba orang ini Allah tarik kekuatannya, tiba-tiba dia pingsan, atau jantungnya tiba-tiba berhenti, mengalami serangan jantung, maka dia jatuh, terpleset, mengguling-guling, dan tidak ada yang bisa membantunya. Itulah manusia. Jadi dibanding dengan kekuasaan Allah, kita ini sangat kecil. Ini baru di bumi. Dan bumi ini hanyalah bagian daripada matahari. Bumi ini hanyalah salah satu planet yang mengorbit mengelilingi matahari. Dan miliaran lagi di tempat lain, planet-planet seperti kita, bahkan galaksi seperti galaksi kita. Maka Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara, kalian ini fakir. Antum, kalian semuanya adalah al-fuqara. Kalian ini adalah fuqara, fakir. Ilallah, terhadap Allah. Antumul fuqara ilallah. Apa namanya fakir? Fakir itu tidak punya apa-apa, sementara keperluannya dipasok oleh Allah. Itu namanya al-fuqara ilallah. Jadi kata-kata ilah di sini adalah kita fakir dan karenanya kita butuh kepada Allah. Maksudnya. Jadi kalian ini adalah fakir, tidak punya apa-apa. Kita ini papa, kita ini benar-benar tidak punya apa-apa. Apa yang kita sebut ini milikku adalah milik Allah. Bahkan ketika kita mengatakan inilah aku, inilah saya. Kemampuan berkata inilah aku, inilah saya, itu juga adalah data dari Allah. Antumul fuqara, kalian ini fakir semuanya. Fakir artinya tidak punya apa-apa. Siapa yang dalam jiwanya ada rasa punya apa-apa, berarti telah mulai belajar menandingi Tuhan. Dari situ nantinya kemudian membesar penyakit itu akan menjadi seperti Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, atau seperti kata Namrud, ana uhyi wa umit. Akulah yang menghidupkan dan mematikan, atau seperti iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Ini harus kita camkan Bapak sekalian. Antumul fuqara, kalian ini fakir, tidak punya apa-apa. Jadi karena kita ini fakir, tidak punya apa-apa, marilah kita mengedukasi, mendidik, mengajari jiwa kita untuk benar-benar yakin, merasa bahwa dia tidak punya apa-apa. Karena penyebab terjadinya chaos, penyebab terjadinya kekacauan di muka bumi ini ketika orang-orang merasa inilah aku, inilah milikku, inilah kekuasaanku, inilah kemampuan memerintahku, sehingga kemudian terjadilah penindasan satu negara kepada negara lain, satu negara menyerang negara lain seperti Saudi terhadap Yaman, seperti Israel terhadap Palestina. Terjadilah seperti itu. Seperti Amerika kemarin menguasai 20 tahun Afghanistan. Setelah itu pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghani, Allah lah yang maha sempurna. Kata al-ghani biasa diartikan dengan kaya, kita artikan paling tepat maha sempurna.
Karena Maha sempurna, dia tidak butuh apapun di luar dirinya, termasuk diri kita. Karena dia adalah Maha sempurna Gani, dan kita fakir, ya di mana-mana yang namanya fakir bergantung kepada Al-Ghani. Ya, jadi Al-Ghanilah yang memasuk kebutuhan Al-Fakir. Maka Al-Fakir disuruh salat dan berdiri di hadapan Al-Ghani, memuji Al-Ghani, menyambungkan diri untuk sampai kepada Al-Ghani, mencari manusia suci yang dipilih oleh Al-Ghani untuk sampai kepadanya yang disimpan Allah di dalam rahasia huruf ba di dalam Bismillah Al-Fatihah. Baru kemudian kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki. Semuanya kita puji itu adalah Al-Ghani. Ar-Rahmanirrahim, dia Al-Ghani. Maliki Yaumiddin, dia adalah Al-Ghani. Baru kita berkata Iyyaka na'budu. Siapa yang berkata Iyyaka kepadamu, aku Iyyaka na'budu, kami adalah Al-Fakir. Al-Fakirlah berkata kepada Al-Ghani, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami Al-Fakir ini hanya bisa ada apabila menghamba dengan benar kepadamu, menjadi abadmu. Dan karena kami adalah Al-Fakir, tidak ada kebutuhan apapun yang bisa kami penuhi kecuali merupakan limpahan daripada kesempurnaan. Dan karenanya ya Allah, hanya Kamulah yang pantas kami puji. Begitu kita memuji makhluk, maka lahirlah penyakit kejiwaan yang paling berbahaya. Namanya penyakit inferiority complex. Penyakit inferiority complex, orang yang mengidap penyakit inferior, apalagi kompleks, inferiority complex, maka dia kerjanya akan memuji-muji, menjilat-jilat, dan kemudian merasa minder, dan bahkan merasa bangga dengan mempertontonkan kebersamaannya dengan orang-orang itu. Inilah menyebabkan kenapa banyak orang suka merasa bangga mempertontonkan kebersamaannya dengan orang-orang tertentu, dengan kota-kota tertentu, dengan negara-negara maju tertentu, dengan bintang-bintang tertentu, dengan kepala-kepala negara tertentu, dengan pejabat-pejabat tertentu, dengan orang-orang kaya dan konglomerat tertentu. Apa sebabnya? Tanpa mereka rasakan, dengan mempertontonkan itu, mereka telah mempertunjukkan bahwa dirinya pengidap inferiority complex. Apa sebabnya? Karena yang dipuji bukan Allah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, perhatikan ini, tsunami yang terjadi. Begitu lemahnya manusia ini. Manusia bikin peradaban seperti ini, kita lihat itu di pinggir laut mereka buat. Tetapi begitu datang tsunami seperti ini, itu baru pendahuluannya yang datang. Belum yang di belakang tadi yang tinggi itu. Ya. Bapak bisa saksikan yang di belakang ini, yang besar ini. Ya, yang tertimpa ini baru yang di depan sini, coba kita lihat. Bagaimana dengan yang tinggi ini? Tingginya di atas 50 meter. Manusia begitu lemah. Manusia begitu rapuh. Tetapi jemaah sekalian berbahagia. Karena manusia tidak menyadari dari mana asalnya, di mana dia hidup, dan kemana akan pergi, lalu kemudian mereka seakan-akan sama dengan Tuhan. Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. In yasha' yudhibukum, kata Allah. In yasha' yudhibukum. Kalau Allah menghendaki, yudhibukum, menghilangkan kalian, melenyapkan kalian di muka bumi. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mendatangkan makhluk yang baru. Maka tidak ada yang susah bagi Allah. Kalau memang benar temuan para ilmuwan bahwa sebelum manusia menempati bumi ini, ada makhluk raksasa yang telah menempatinya, yang bernama dinosaurus. Nah, sekarang yang masih serbagai kemanakah dinosaurus itu? Kemanakah dino itu sekarang? Dino itu telah binasa. Kalau dinosaurus yang begitu besar, yang raksasa itu bisa binasa, apalagi kalau cuma kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, cara yang paling baik adalah datang kepadanya, bertahmid kepadanya, mensyukuri semuanya, dan merasa diri sebagai abd, hamba kepadanya. Merasa diri sebagai fakir. Apa yang keluar dari jiwa orang yang merasa fakir? Yang keluar dari jiwanya adalah la haula wala quwata illa billah. Ingat, yang keluar dari jiwanya, bukan yang keluar dari mulutnya. Kalau keluar dari mulut, Fir'aun juga bisa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Namrud juga kalau dari mulut bisa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah.
tetapi tidak berpengaruh pada jiwanya. Jadi harusnya kita datang kepada Allah, merasakan kefakiran kita tadi, antumul fuqara ilallah, lalu kemudian kita menunjukkan bahwa la haula wala quwata illa billah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa ma dzalika 'ala Allah biaziz. Dan bagi Allah yang demikian itu adalah tidak susah, tidak berat. Maknya tidak susah bagi Allah. Jadi ma biaziz, kalau kita langsung sih ma biaziz, Allah tidak susah, tidak berat melakukan yang demikian itu kalau Allah mau. Artinya apa? Kita masih hidupnya sekarang, umat manusia sekarang masih dibiarkan berkembang biak di buminya Allah, menunjukkan Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Allah cinta kepada kita, Allah kasih kepada kita. Allah memaafkan segala kekurangan dan cacat-cacat jiwa kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, marilah kita manfaatkan cinta, kasih sayang, dan pemaafan, ampunan Allah SWT ini untuk menjadi abad hambanya. Bukan menjadi hamba sesama manusia, bukan hamba kepada benda-benda, bukan hamba kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa ini perlu kita lakukan di dunia? Karena kalau kita datang kepada Allah tidak sebagai fakir, maka nanti di akhirat Allah berikan semua beban itu kepada diri kita. Bapak Ibu sekalian, kita perlu ketahui kita semuanya bukanlah makhluk yang maksum, yang terjaga dari dosa, terjaga dari dosa. Manusia maksum itu hanya tertentu saja yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ditunjuk dan diperkenalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya manusia tertentu saja yang tidak dosa. Kita semuanya punya dosa. Dan yang namanya dosa seandainya dipikul lebih berat dari ini Pak Ibu sekalian. Ini tidak seberapa, tapi lihatlah bagaimana kesulitannya orang ini memikul bebannya. Bapak Ibu bisa bayangkanlah nanti di akhirat, kalau kita bangkit di padang mahsyar dengan memikul dosa-dosa kita. Dan dosa itu bukan hanya berat, besar, tapi sekaligus juga berbau, busuk. Lihatlah misalnya dalam Al-Quran diceritakan dosa menggibah saja saudara, menggibah itu artinya cuma menceritakan aib. Menggibah saudara sendiri sama dengan makan daging bangkai saudara sendiri. Artinya sama dengan memikul daging bangkai hewan-hewan yang sudah mati. Dan mungkin bukan cuma satu, banyak sekali daging manusia yang kita pikul nanti di akhirat. Betapa banyak orang kita gunjingkan setiap hari. Betapa banyak orang yang kita tajassus setiap hari. Betapa banyak orang yang kita pikul seperti ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Semua kita akan memikul dosa-dosa kita. Tidak mungkin orang lain memikulkan kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya bahwa kita tidak mungkin orang lain memikulnya. Sebagaimana juga orang lain memikul dosanya dan tidak memikul dosa kita. Karena kita semuanya memikul dosa-dosa kita, Allah berfirman, wa in tad'u musqalatun. Kalau kalian memanggil musqalah, orang kuat. Ini dari kata sakil itu adalah berat. Jadi orang yang kuat memanggul yang berat. Orang kuat memikul beban yang berat. Itu namanya musqalah. Ingat kata-kata, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Itu berat. Jadi kalau kita panggil orang yang kuat memikul beban yang berat, ilahim lihat dalam memikul dosa kita itu, la yuhmal minhu syai'un, tidak akan mungkin mau memikulnya sesedikit apapun juga. Walau kana dza qurba, walaupun itu adalah kerabat kita sendiri. Walaupun itu adalah kerabat kita, walaupun itu adalah anak kita, walaupun itu adalah saudara kita, tidak akan pernah mau memikulkan dosa kita. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin kita memikul beban orang lain dan tidak mungkin orang lain memikul beban dosa kita. Bahkan seandainya saking beratnya dosa kita, kita memanggil orang lain,
orang yang kuat memikul beban tetap tidak akan mau, walaupun itu adalah kerabat kita sendiri. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia. Al-Quran ini, baik yang hidup ataupun yang tertulis, yang natiq ataupun yang samit, adalah merupakan peringatan, pelajaran. Tetapi hanya bermanfaat. Pelajaran ini hanya bermanfaat bagi orang yang yakhshawna rabbahum, yang memang didahului dengan pencarian dengan akal pikirannya akan zat yang berada di balik penciptaan alam semesta, atau kalau kita menggunakan bahasa fisika modern tadi, yang berada di balik Big Bang itu tadi. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, walaupun Tuhannya itu tidak dijangkau oleh panca inderanya. Wa aqamus shalah, lalu kemudian menegakkan nilai-nilai salatnya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Maka siapa yang mensucikan dirinya, apa yang mensucikan diri di sini, yaitu tidak boleh ada yang dipikirkan oleh akal pikiran kita, tempat bersandar, tempat bernaung, tempat bergantung, kecuali Allah. Selama pikiran kita masih bergantung, masih berharap kepada makhluk, apapun dia, siapapun dia, maka pada saat itu jiwa kita belum suci. Maka Allah mengatakan, wa man tadzakka, siapa yang mensucikan jiwanya. Di surat Asy-Syams dikatakan, wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya, mensucikan pikirannya. Fa innama yatazakka li nafsi, maka sungguh dia mensucikan dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita sucikan adalah diri kita. Mensucikan diri kita dari apa? Dari merasa mampu di hadapan Allah. Dari merasa memiliki di hadapan Allah. Dari merasa aku di hadapan akunya Allah. Pokoknya kita adalah al-fuqara ilallah. Antumul fuqara ilallah. Sedangkan Allah itu adalah huwal ghani. Allah lah yang maha sempurna. Wa ilallahil masir. Kita senang atau tidak senang. Terima atau tidak terima. Percaya atau tidak percaya. Semuanya kita akan kembali kepada Allah. Lihatlah orang seperti Stalin yang begitu berkuasa pada tahun 40-an, 50-an. Bapak, ibu-ibu yang usianya sudah di atas 60-70 tahun masih ingat Stalin ini. Pemimpin Uni Soviet. Tapi di manakah sekarang Stalin itu? Sudah tidak ada. Senang atau tidak senang, reda atau tidak reda, percaya atau tidak percaya, Stalin tetap dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahil masir. Reza Pahlavi dikembalikan kepada Allah. Saddam Hussein dikembalikan kepada Allah. Khadafi dikembalikan kepada Allah SWT. Kepala-kepala negara dikembalikan kepada Allah. Tidak ada satupun yang tidak kembali kepada Allah. Dan mereka di sana dipertanyakan, diminta pertanyakan oleh Allah dengan apa mereka gunakan hidupnya selama ada di dunia ini. Wa ilallahil masir. Jemaah sekalian berbahagia, agama ini mengajarkan sesuatu yang sangat gamblang. Seperti mana kita melihat gelap dan terang. Gamblang, jelas. Orang yang berada dalam kegelapan beda dengan orang yang berada dalam terang. Kita lihat, awan-awan ini berada dalam terang, di bawah matahari kelihatan terang. Kalau ini pun, kenapa kita lihat? Karena masih ada terang, masih ada cahaya nih. Coba kalau cahaya ini kita hilangkan, orang ini hilang. Kalau kita matikan lampu, maka orang ini akan hilang, langsung hilang, tidak kelihatan. Ya. Maka Allah mengatakan agama itu gampang sekali. Kenapa? Karena saking gampangnya seperti membedakan terang dan gelap. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Seperti mana jelasnya antara orang yang a'ma, buta, dan orang yang melihat. Jelas sekali. Orang yang a'ma, yang buta, tunanetra, tidak bisa melihat apapun. Sedangkan al-basir bahkan bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Benang begitu kecil, lubang jarum begitu kecil. Tapi kalau dia melihat, dia bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kenapa? Karena melihat.
Sebaliknya jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang tunanetra, yang buta, bahkan memasuki rumah yang pintunya besar pun juga, kalau baru pertama kali ke sana tidak akan bisa memasukinya. Begitu terang benderangnya perbedaan antara kebenaran dan kebatilan. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wala zulumatu wala nur. Begitu juga jelas perbedaan antara yang gelap dan yang terang. Zulumat dan nur beda sekali. Seperti tadi kita lihat gambar kita. Wala zulumatu wala nur. Tidak sama antara yang gelap dengan yang terang. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sedemikian gambelangnya, semikian jelasnya, sedemikian terang benderangnya sebetulnya agama ini. Sehingga sebetulnya agama itu begitu gampang dipahami. Kalau kita merasa susah memahami agama hanya karena satu saja. Fokus pikiran kita, perhatian kita adalah kepada di luar agama sana. Kita belum merasa fakir di hadapan Allah. Maka di antara tindakan yang perlu kita miliki adalah merasa fakirlah di hadapan Allah SWT. Karena tadi ayat-ayatnya tadi di atas dimulai dengan kata-kata jadilah orang fakir. Antumul fuqara ilallah. Jadi marilah kita melatih diri kita dengan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Dengan catatan la haula wala quwatanya bukan hanya keluar dari lisan, bukan hanya keluar dari bibir, bukan hanya keluar dari hembusan-hembusan suara dan nafas dari kerongkongan kita, tapi benar-benar keluar dari jiwa kita yang paling dalam, keluar dari pemahaman kita bahwa benar-benar la haula, tidak ada energi, tidak ada daya, tidak ada ikhtiar, tidak ada inisiatif yang bisa kita miliki. Wala quwatah, dan tidak ada kekuatan apapun. La haula wala quwata illa kecuali billah, kecuali kalau itu datang dari Allah SWT. Kalau ini kita rasakan jemaah sekalian, maka Allah nanti akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita dalam bentuk nama-namanya. Allah SWT akan melimpahkan, memancarkan cahaya ilahinya ke dalam jiwa kita. Dan dengan memancarkan cahaya ilahinya dalam jiwa kita, maka mulailah tersingkap rahasia-rahasia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah, yang keliru, ada pilihan kata yang kurang tepat, maka itu adalah kekurangan dan kecacatan al-fakir sendiri dan mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Afwan Ustaz, soalan saya hubung kait antara message wa man tazakka fa inna yatazakka Di nafsi. Maka orang-orang yang merasa fakir benar-benar secara batiniah harus mengingat bahawa ayat 19-20 ada kaitan dengan ayat 12 tadi, yakni lantar yang ingin kejar pada hal-hal duniawi silakan, yang ingin mengejar hal-hal kerohanian untuk mendapat al-fadilnya silakan. Akhirnya nanti kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kejari tadi, baik kita Isra atau Mi'raj di sisinya tadi. Betulkan saya dan beri pencerahan lanjut Ustaz? Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Allah SWT karena cinta dan kasih sayangnya benar-benar tidak pernah memaksa kita. Karena dipaksa sendiri adalah penderitaan. Bapak siapa saja melakukan sesuatu karena merasa dipaksa pasti menderita. Jadi janganlah kita merasa dipaksa. Nah, Allah SWT di dalam penyampaiannya kepada kita melalui Rasulnya, manusia sucinya, tidak pernah ada kesan memaksa kita. Selalu memberikan dua jalan. Ima syakira maka kafura. Terserah kalian, ima syakira mau menerima atau ima kafura menolak. Tidak ada masalah bagi Tuhan. Kenapa? Karena semua penyampaian Tuhan bukan untuk Tuhan. Allah tadi sudah
dia sebagai Al-Ghani, dia tidak butuh apa-apa pada kita. Allah kirim nabinya, Allah kirim kitab sucinya kepada kita. Dia biarkan nabinya, orang sucinya berkorban, dibunuh, dikejar-kejar, dinistakan, keluarganya semuanya dibunuh. Semata-mata untuk kemaslahatan diri kita, bukan diri Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa manusia. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian berbagi sederhana. Kita berbuat karena pengetahuan. Itulah sebabnya awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah ma'rifat, mengetahui Allah SWT. Karena dengan mengenal Allah kita melakukan bukan karena merasa ditekan oleh Allah, karena kita merasa bahwa itu memang adalah tugas kita untuk menyempurnakan jiwa kita. Seperti mana misalnya makan. Kita tidak pernah merasa dipaksa makan, tapi kita selalu tertarik untuk makan karena kita memiliki keyakinan bahwa dengan makan kita bisa sehat kembali, kita bisa kuat kembali. Kalau kita sudah sampai pada tingkat ma'rifah bahwa hanya dengan mendekat kepada Allah saja, lalu kemudian jiwa kita mengalami proses penyempurnaan, maka kita jangankan merasa dipaksa, bahkan kita merasa sangat indah. Merasakan semacam perasaan yang luar biasa bahagianya apabila kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada bahagianya seorang bayi yang mendekat ke dalam dekapan ibunya. Seorang bayi yang jauh dari ibunya menangis. Tapi begitu mendekat kepada ibunya, apalagi sudah didekap oleh ibunya, maka si bayi berhenti menangis. Begitulah kita, orang yang memiliki keyakinan ma'rifat kepada Tuhannya, dari Tuhannya hatinya menangis. Mendekat kemudian dia merasa tenang. Karena hanya dengan mendekat kepada Yang Maha Sempurna, jiwanya juga akan sempurna. Nah, oleh sebab itulah Allah memberikan yang mau beriman, wa may yurid ayyumin, siapa yang ingin beriman silakan. Ya. Dan siapa yang kafir ingkar silakan. Ya. Siapa saja yang ingin beriman silakan, yang mau beringkar kata Tuhan silakan. Kalau dalam bahasa surat Al-Insan tadi, imma syakira wa imma kafura. Terserah kalian kata Tuhan, mau syukur atau mau kufur. Cuma Tuhan mengatakan setiap pilihan masing-masing ada konsekuensinya. Masing-masing pilihan ada akibatnya. Karena pilihan kita di dunia adalah sebab. Dan di akhirat pasti melahirkan akibat. Karena akibat adalah wajib bagi sebuah sebab. Kalau sebab kita pilih, akibatnya pasti ada. Maka Allah mengatakan, imma. Adapun orang-orang kafir, maka kemudian kami janjikan kepadanya wa atadna lahum azaban. Kami janjikan kepadanya azab yang pedih. Ataukah kami janjikan kepadanya adalah rantai yang menyala-nyala. Sebaliknya, orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang ikut kepada al-abrar, maka kemudian dia akan diberikan tempat minum yang minumannya, mata airnya tidak pernah berhenti. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi fajruna tafjira. Jadi orang-orang yang al-abrar, yaitu orang-orang yang bersyukur, maka dia nanti punya tempat di akhirat, minum dan sumber minumannya tidak akan pernah kering selama-lamanya. Sebaliknya, orang kafir, wa'tadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa sa'iran. Kepada orang yang kafir yang ingkar, yang tidak bersyukur, kami janjikan kepadanya al-aglala. Kami janjikan kepadanya rantai-rantai yang menyebabkan yang bersangkutan tidak akan bebas. Wa sa'ira, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi inilah yang dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah tidak pernah memaksakan karena tidak ada paksaan dalam agama, maka kemudian karena di dalam kehidupan kita qad tabayyana rusydu minal ghayy. Di dalam akal pikiran kita, di dalam rohani kita sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang bengkok atau yang salah. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaan. Berikut lagi ada? Ya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Silahkan Ustaz.
Jemaah sekalian, dari Pak Burhanuddin dan juga dari Galih. Yang pertama adalah sosok rahmatan lil alamin. Apakah ada kehidupan selain planet bumi ini? Sampai sekarang karena kita hanya bisa menjawab berdasarkan hasil temuan para ilmuwan di bidang astronomi dan geofisika, astrofisika. Sampai sekarang kita membaca buku-buku atau artikel-artikel hasil-hasil penelitian, sampai sekarang para ilmuwan, para peneliti belum menemukan adanya planet manapun yang sama dengan bumi, yang ada kehidupannya sama dengan bumi. Kalau toh dikatakan ada, itu hanya kemungkinan saja. Dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa itu pun jaraknya 3 juta tahun cahaya dari bumi. Itu pun masih kemungkinan, bukan. Artinya bahwa itu hanyalah kemungkinan saja. Jadi di jarak 3 juta tahun cahaya dari bumi kita, berdasarkan teleskop yang mereka punyai, ada planet yang mirip dengan bumi. Tapi apakah benar-benar sama dengan bumi dan ada kehidupan? Sampai sekarang belum ada lagi kesimpulannya. Oleh sebab itulah Al-Quran setiap berbicara tentang bumi, al-ard, dari kata art ini mungkin menjadi bahasa Inggris juga, earth. Jadi kan dari art dan art ini kan mirip. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi art, al-ard ini kan menjadi earth, jadi earth. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi bumi ini sampai sekarang Al-Quran tidak pernah menyebut jamak, selalu tunggal. Kalau langit selalu jamak, samawati, ada jamaknya, walaupun ada juga tunggalnya. Tapi kalau bumi tidak ada jamaknya dalam Al-Quran, selalu biasanya samawati wal ard, langit dan bumi. Jadi samawat tunggal jamak, dan kemudian al-ard, bumi tunggal. Ya, contohnya misalnya walladzi anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, seterusnya. Allah menurunkan kepada bumi dan dia juga menjadikan langit dan bumi kepada kalian sebagai, bumi dijadikan sebagai hamparan, semuanya tunggal. Tidak pernah ada bentuk jamak. Ya. Artinya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, bumi ini baru yang kita tempati sekarang. Nah, bagaimana dengan makna rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin ini bukan hanya berlaku bagi bumi, tapi terus seluruh alam semesta. Apa sebabnya? Penalarannya ataukah mindsetnya gampang. Yaitu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu punya tujuan. Pada saat Allah SWT akan menciptakan sesuatu, menciptakan semuanya, yang dia pikirkan, kalau kita bicara pikirkan dalam tanda petik ya, adalah tujuannya. Di mana-mana orang berbuat pasti tujuan. Tuhan ingin menciptakan alam semesta, tujuan. Apa tujuannya? Yaitu melahirkan kesempurnaan. Jadi kalau dia menciptakan makhluknya, makhluk itu nanti akan bergerak sampai kepada kesempurnaan. Maka jemaah sekalian berbahagia, terjadilah nantinya proses penyerahan diri yang lebih rendah kepada lebih tinggi, supaya menuju kepada kesempurnaan. Seperti mana kita naik tangga, kita meninggalkan tangga di bawah dan anak tangga di atas. Begitu seterusnya sampai ke puncak. Nah, maka kemudian tujuannya adalah kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu ada pada manusia. Dan manusia juga bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna atau manusia yang paling sempurna adalah sang Nabi. Ahmad atau Muhammad. Maka Allah menciptakan segala sesuatunya karena Ahmad, karena Muhammad. Jadi kita bisa tarik, kalau bukan karena Muhammad, Allah tidak ciptakan seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau bukan karena nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah tidak ciptakan manusia. Kalau bukan karena manusia, Allah tidak ciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau bukan karena hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk dimakan oleh manusia, maka tidak mungkin Allah menciptakan bumi. Kalau bukan karena bumi, Allah tidak menciptakan keluarga matahari. Kalau bukan karena matahari, Allah tidak menciptakan galaksi Milky Way kita, galaksi Bima Sakti kita. Kalau bukan karena galaksi Bima Sakti kita, Allah tidak menciptakan universe ini. Jadi atas dasar siapa semuanya? Muhammad. Maka kalau begitu, semuanya tercipta berkat Muhammad. Maka Muhammad adalah disebut dengan rahmatan lil alamin. Kemudian kita berikutnya Galih, Ratna Galih.
Apakah aktualisasi la haula wala quwata illa billah ketaatan pada Allah? Ya, bukan hanya ketaatan saja, tetapi bahwa jiwa kita kosong dari apapun selain daripada Dia. Karena kalau kita mengucapkan kata ketaatan ini, banyak orang sudah merasa taat. Sudah rajin ke masjid, sudah merasa taat, rajin puasa Senin Kemis, merasa taat. Tapi betapa banyak orang kita saksikan rajin ke masjid, puasa Senin Kemis, tapi dengan gampang menyebarkan berita-berita fitnah tentang kelompok lain. Jadi tanpa mereka perlu melakukan klarifikasi. Ya. Seakan-akan ayat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, in ja'akum fasiqun bina'bain fatabayyanu. Kalau ada berita-berita yang berkaitan dengan hal orang lain, pihak lain, maka tabayyunlah. Seakan-akan ayat ini tidak berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu yang bertentangan dengan dirinya. Padahal mereka rajin sholat, puasa, dan sebagainya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, tidak cukup dengan ketaatan dalam tanda petik. Apa sebabnya? Yang disebut dengan aktualisasi la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada lagi rasa yang muncul dalam kesadaran aku kita bahwa saya mempunyai apa-apa. Bahkan termasuk merasa aku yang menyandar kepada akuku tidak boleh ada. Lalu di mana aku itu bersandar? Kepada akunya Allah. Akuku bersandar kepada akunya Allah. Karena akuku adalah merupakan miniatur, merupakan bayangan daripada akunya Allah. Kalau bukan karena akunya Allah, maka kita tidak bisa juga beraku. Maka bukan aku kita sebetulnya, tapi akunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang harus kita hilangkan semuanya. Itu yang disebut dengan aktualisasi la haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih sering muncul dalam jiwa kita merasa aku. Inilah aku, berkat aku, karena aku punya ini. Maka itu artinya jemaah sekalian, jiwa kita belum muncul hakikat la haula wala quwata illa billah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Ustaz izin bertanya, Silakan. kuasa-kuasa batil dari manusia yang tadi ada beberapa percontohan itu, bila mana mereka sudah melampaui batas dan kemudian karena kelalaian atas siapa dirinya, dari mana asalnya, tapi kemudian Allah masih memberi kesempatan pada ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apakah kemungkinan orang-orang tersebut ketika mengalami detik-detik pengeksekusian atau pengasingan dan lain sebagainya mengalami penyesalan, kemudian fitrahnya muncul. Kalau cerita Fir'aun kan sudah di dalam laut, Fir'aun langsung mengatakan beriman kepada Tuhan dan Nabi Musa. Yang sejenis ini, apakah belas kasih Allah ini berlaku sesuai ayat tadi? Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Iba. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan bahwa manusia sejak dari awal ada cetak biru ketuhanan padanya, namanya fitrah. Jadi fitrah ini kita sebut dengan blueprint. Jadi fitrah itu adalah blueprint ilahiyah yang di-approve, yang diterima pada saat Allah bertanya kepadanya, alastu birabbikum. Lalu kemudian qalu, kita semuanya menerima dengan kata-kata bala, syahidna. Maka pada saat itu blueprint itu melekat tak terpisahkan dalam hakikat diri kita masing-masing. Lalu kemudian kita lahir ke muka bumi. Karena ini adalah menyangkut masalah originalitas kita, keaslian, kesejatian kita, maka fitrah tidak akan pernah hilang. Fitrah hanya bisa tertutup oleh tirai-tirai, oleh penutup-penutup, oleh gording-gording yang kita ciptakan sendiri yang disebut dengan ego tadi. Yang disebut dengan cinta kepada dunia. Yang disebut dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah
penutup di sana, lahirlah tirai. Maka tugas kita kemudian adalah mengangkat tirai-tirai itu agar kemudian dia bisa memancar kembali. Tapi jemaah sekalian, walaupun bagaimana tebalnya tirai itu, tetap dia ada di dalam sana. Nah, makanya pada suatu masa-masa kritis tertentu, entah itu terisolasi dari kehidupan dunia seperti orang di penjara misalnya, ataukah terbuang ke tengah lautan dan tinggal di sebuah pulau yang terpencil dan tidak ada siapa-siapa, atau pada saat yang bersangkutan itu menjelang akhir hayatnya, maka itu pasti akan datang. Maka itu pasti akan muncul. Di dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan. Jadi di antara ayat yang sering muncul dalam Al-Quran adalah kalau orang-orang itu naik perahu, lalu kemudian di tengah lautan datang ombak, maka semuanya tiba-tiba berdoa dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas semata-mata untuk agama. Mengatakan saya nanti akan bersyukur, saya akan beribadah. Tapi begitu sampai ke tepi lautan, ke daratan, tiba-tiba mereka lupa akan permintaannya kepada Tuhannya tadi yang telah memberikan pertolongan kepadanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia selalu ada pada diri manusia. Nah, terbukti misalnya diceritakan dalam Al-Quran Fir'aun. Fir'aun pada saat melihat dirinya tidak kuasa melawan ombak yang datang menyerbunya, maka kemudian berkatalah, amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Al-an sekarang kamu baru mau menyatakan diri beriman. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa keberimanan tidak diterima lagi. Pertobatan tidak diterima lagi apabila sudah berada di ujung masa. Sudah berada di pintu akhir meninggalkan dunia ini. Tidak diterima lagi. Nanti pada kapan-kapan kita akan kajian khusus tentang taubat dalam pandangan Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bukanlah orang bertaubat apabila nanti kematian datang padanya baru dia mengatakan inni tutu ilaika, aku bertobat kepadamu Tuhan. Bertobat itu hanya dilakukan ketika kita masih bisa melakukan sesuatu yang menyebabkan kita bertobat. Misalnya kita bertobat dari berjudi. Taubat berjudi hanya diterima apabila kita masih bisa berjudi. Bukanlah taubat berjudi namanya apabila dia hanya berhenti berjudi karena uangnya habis. Bukanlah taubat berjudi namanya apabila dia sudah tidak bisa pergi ke tempat perjudian karena sudah lumpuh. Karena sudah teronggok di kursi roda misalnya. Jadi yang disebut bertaubat berjudi apabila secara fisik, secara finansial masih bisa berjudi tapi benar-benar berhenti berjudi. Itu namanya baru bertobat. Disitulah berlaku kata-kata Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi di situ jemaah sekalian berbahagia, kata-kata itu atau ayat itu berlaku bagi orang yang masih kuat, masih sehat. Masih kuat, masih sehat, masih bisa melakukan sesuatu yang menyebabkannya dia bertobat. Lalu kemudian dia bertobat. Nah, itu yang disebut dengan la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT berjanji untuk yaghfiru dzunuba jami'an. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.